Pak pemirsa televisi Friendship Show dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Dewi Sarah dapat menjumpai Anda dalam program Talk Show dengan mengangkat topik hari ini berbincang-bincang bersama Waka Kesiswaan. Sebelumnya saya jelaskan dulu sedikit tugas dari Waka Kesiswaan adalah membantu kepala dalam memimpin, merencanakan, mengembangkan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan sekolah dalam melaksanakan program bidang kesiswaan sesuai dengan visi, misi, dan program kerja yang sudah ditetapkan. Topik kita lebih lanjut telah hadir bersama saya Guru Waka Kesiswaan SMK Islamiyah Sapu Garut, yaitu Bapak Fakih Eko Prasetyo. Ya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah kabarnya baik. Mbak Sarah bagaimana? Baik, Alhamdulillah. Baik juga ya. Nah, sebelumnya silakan Pak Fakih bisa mengenalkan terlebih dahulu dari awalnya jenengan kerja di sini dan akhirnya menjadi orang kepercayaan pimpinan untuk menjadi salah satu Waka Kesiswaan. Oke, terima kasih ya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Fakih Eko Prasetyo. Saya salah satu guru di SMK Islam Sapu Garut. Saya mengajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, saya pertama kali masuk di SMK Islam Sapu Garut itu dulu kurang lebih tahun 2015, Mbak. Nah, awal saya menjadi seorang guru di sini ya kita mungkin belum melihat kayak zaman sekarang ya, mungkin sudah banyak siswa, kemudian banyak jurusan dan lain sebagainya. Dulu itu awal saya kesini itu masih 2 jurusan, hanya akuntansi sama TKR. Nah, dulu itu saya menjadi seorang guru pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kemudian setelah saya bekerja di sini, tahun berikutnya saya juga dikasih amanah untuk menjadi pembina, yaitu pembina PMR dulu itu. Nah, kemudian setelah beberapa tahun kemudian saya dikasih amanah oleh Bapak Kepala ya, yaitu untuk menjadi wakil dari Pak Kepala SMK Islam Sapu Garut bagian kesiswaan. Nah, dulu saya mulai dari kesiswaan itu kurang lebih tahun 2019 dulu itu. Nah, sampai sekarang saya masih dipercaya untuk menjadi Waka Kesiswaan di SMK Islam Sapu Garut. Itu alur saya sampai sekarang ini menjadi kesiswaan di SMK Islamiyah kayak gitu. Oke, tadi Pak Fakih sudah menjelaskan awal mulanya diangkat menjadi kesiswaan. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, semenjak sudah diangkat menjadi Waka Kesiswaan, program apa nih yang sudah berjalan mengenai kesiswaan itu? Oke. Untuk program-program berkesiswaan sendiri, itu tentunya saya selalu mengevaluasi program dari tahun pertama, kedua, sampai sekarang ini. Nah, saya terus menginovasi, melihat bagaimana sih keadaan lingkungan kondisi di SMK Islamiyah. Nah, kalau program kerja kesiswaan saat ini dari saya sendiri punya program yang mengarah ke siswa berprestasi non akademik. Jadi anak-anak yang punya prestasi di luar akademik ataupun non akademik ya, kayak olahraga, kemudian mungkin di bidang seni, itu anak-anak di SMK Islam Sapu Garut mereka dapat beasiswa, Mbak, alhamdulillah gitu. Itu program dari kesiswaan juga ya. Kemudian selain itu juga karena melihat anak-anak ataupun siswa-siswi juga tentunya kan mesti ada sesuatu yang tidak diinginkan ya. Nah, makanya dari kesiswaan sendiri punya program yang namanya pembinaan siswa bermasalah ataupun pembinaan anak-anak yang butuh perhatian khusus kayak gitu. Nah, itu program dari kami. Nah, selain itu juga tentunya dari program dari siswaan juga ada yang namanya ekstrakurikuler. Nah, itu yang membantu mengasah minat bakat anak untuk berkembang di SMK Islamiyah, itu lewat jalur ekstrakurikuler. Nah, itu program-program dari saya dari kesiswaan. Dari program yang tadi, apa sih Pak yang paling unggul? Oke, dari program kesiswaan ya tadi sudah saya sampaikan ada beberapa program. Nah, kalau di SMK Islamiyah dari kesiswaan sendiri program keunggulannya salah satunya yaitu pemberian beasiswa bagi anak-anak yang berprestasi di non akademik, Mbak, kayak gitu. Berarti di sini banyak anak-anak yang berprestasi ya Pak? Banyak banget dong, Mbak, ya banyak banget dari
eskul-eskul yang ada di SMK Islam Nusa Garut. Dan itu pun kita udah punya tingkatan yang lebih tinggi, Mbak, kayak gitu. Ada beberapa eskul sih Pak di sini? Kalau eskul di SMK Islamiyah itu kurang lebih ada 13, Mbak. Itu alhamdulillah jalan semuanya kayak gitu. Nah, dari 13 eskul itu yang ada di SMK Islam Nusa Garut, tentunya itu juga eskul yang masing-masing eskul itu punya prestasi, Mbak, baik di tingkat kecamatan, kabupaten, bahkan tingkat nasional. Salah satunya kayak taekwondo kemarin itu angkatan kamu ya, itu sudah masuk ke tingkat nasional di Jakarta. Alhamdulillah juara 1 kayak gitu. Nah, selain itu juga banyak dari silat, kemudian dari cabang badminton ya, futsal juga. Nah, itu termasuk ekstra-ekstra yang aktif di SMK Islamiyah Nusa Garut kayak gitu. Baiklah pemirsa televisi, kami akan kembali lagi setelah jeda kali ini. Tetap di Friendship Show. Disinilah asal mulanya sumber air pegunungan di Indonesia. Mengalir ke penjuru Nusantara selama lebih dari 45 tahun. Dari generasi ke generasi. Aqua dengan label baru, kebaikan berawal dari sini. Pemirsa Friendship Show, terima kasih telah kembali bersama saya dalam program Talk Show dengan mengangkat topik berbincang-bincang mengenai kesiswaan. Masih bersama saya didampingi Bapak Fakih Eko Prasetyo. Dengar-dengar kan di SMK sini lagi proses penerimaan siswa baru. Nah, bagaimana sih proses demi prosesnya itu, Pak? Oke, di SMK Islam Nusa Garut memang mulai bulan Januari ini tahun 2024 itu kita sudah mulai membuka calon siswa baru ataupun PPDB ya. Nah, untuk prosesnya, jadi dari SMK kami itu pertama kali kita sosialisasi di SMP maupun MTS di lingkup kabupaten maupun kota. Nah, setelah kita sosialisasi lewat tatap muka di sekolah MTS maupun SMP, selain itu juga kita sosialisasi, Mbak, di mana ini media sosial ya, baik lewat Facebook ya, kemudian WhatsApp ya, IG dan lain sebagainya, ataupun iklan kemarin kayak Siho ya. Nah, itu kita juga iklannya lewat itu juga. Nah, setelah proses itu kemudian anak itu datang ke SMK untuk mendaftarkan. Nah, pendaftarannya nanti ada di ruang sendiri, ruang PPDB yang sudah ada fasilitasnya di situ dengan petugasnya. Nanti anak itu tinggal mendaftar, hanya membawa surat keterangan dari SMP lulus ya, kemudian KTP orang tua, kakak, kemudian akte, kemudian datang ke SMK, kemudian hanya mendaftar kayak gitu, ditulis nama, kemudian asal sekolah dan lain sebagainya. Itu proses tahapannya seperti itu. Ada seleksi untuk masuk ke SMK sini enggak, Pak? Oke, untuk seleksinya, jadi kita ini paling hanya mendata. Jadi seleksi itu untuk apa sih? Untuk melihat dari riwayat anak itu. Bagaimana sih dulu mungkin di SMP-nya ya ataupun MTS-nya anak itu punya prestasi. Nah, kita nanti akan mendata, Mbak. Kemudian selain itu juga mungkin dari kalangan anak itu bagaimana dalam keluarganya dan sebagainya. Nah, itu nanti paling kita hanya mencatat di hal itunya saja gitu. Tidak mungkin forum itu udah santai di SMK Islamiyah Nusa Garut kayak gitu. Dengar-dengar katanya ada jurusan baru, Pak. Iya, betul sekali di SMK Islamiyah ya. Jadi mulai tahun ini itu ada jurusan ya atau kompetensi baru, Mbak. Jurusannya itu apa, Pak? Oh, jurusannya tata kecantikan kulit dan rambut. Nah, jadi itu jurusan yang baru, sudah diverifikasi dan tahun ini nanti insya Allah akan mulai ada siswanya dan mulai berjalan. Dan ini juga sampai saat ini udah ada yang daftar, Mbak, di SMK Islamiyah. Ada berapa persen, Pak? Apanya itu? Yang daftar di? Siswa masuk. Kalau yang mengarah ke kecantikan itu alhamdulillah sih 15-20%, Mbak, mengarah ke situnya itu. Karena kan mungkin melihat dari jurusan banyak mungkin kan siswa juga bingung ya. Nah, tapi itu ada yang minat ke
jurusan itu. Yang selanjutnya yang saya ingin tanyakan, tapi juga sebelumnya pertanyaan ini banyak ditanyakan oleh para wali murid siswa, yaitu bagaimana sih mekanisme penentuan siswa tinggal kelas dan naik kelas? Oke, berkaitan dengan pertanyaan itu ya, mungkin juga wali murid banyak yang menanyakan bagaimana sih mekanisme anak yang tinggal kelas maupun naik kelas gitu ya. Oke, kalau di SMK Islam Semoga, alhamdulillah sampai saat ini anak yang tinggal kelas itu belum pernah ada. Nah, kalau ditanya mekanisme bagaimana, ya tentunya yang namanya hal negatif seperti itu mesti kan banyak hal ya. Nah, salah satunya anak itu tidak mengikuti pembelajaran secara aktif, mungkin seringnya tidak hadir, tidak mengerjakan dan sebagainya. Nah, itu salah satu yang pertama. Kemudian yang kedua, tingkat kehadiran kehadiran siswa itu tidak mencukupi, sehingga itu menjadi sebuah catatan bagi wali kelas. Nah, berikutnya anak mungkin punya sedikit masalah dengan pembelajaran di sekolah, sehingga dia juga punya catatan bagi wali kelas untuk ditangguhkan di kelas tersebut, yaitu mekanisme. Nah, kemudian tadi tanyakan juga ya, untuk kenaikan kelas bagaimana seperti itu ya? Ya. Untuk kenaikan kelas ya tentunya semua dari awal sampai akhir kaitan dengan kehadiran anak itu aktif terus ya, tidak punya masalah. Kemudian di dalam pembelajarannya pun tugas-tugas dari bapak ibu guru mapel itu selalu dikerjakan. Nah, itu insya Allah nanti anak-anak itu punya prestasi dan pasti akan naik kelas di tingkat berikutnya. Baiklah pemirsa televisi, kami akan kembali lagi setelah jeda kali ini, tetap di Friendship Show. Nape? Mau skip? Ya udah sana, capek gue. Beneran doyan lo sama gue. Orang marah-marah pasti ditungguin tau gak? Emang gue doang ya? Kalau capek pokoknya pengen marah-marah. Gue capek gue. Rambut kamu kali yang capek. Rambut capek? Iya, rambut kamu perlu di-charge tuh. Baru dari Pantene. Emangnya lo pikir gue belum sampoan? Tiap pagi sampoan, emang masih aja begini gue. Shampooan aja nggak cukup. Terus gimana dong? Oke, jangan dipotong ya. Habis shampooan, charge penuh rambutmu dengan Profi Blends dan Biotin dari Miracle Hair Suplemen baru. Suplemen rambut yang menutrisi hingga 2 kali. Rambut ke-charge. Aku ke-charge. Aduh, maaf. Waduh. Gak apa-apa, masa rambut ke-charge gini marah-marah? Cuma sampoan doang, jangan ngadi-ngadi deh. Charge pakai Miracle Hair Suplemen baru. Pemirsa Friendship Show, terima kasih telah kembali bersama saya dalam program Talk Show dengan mengangkat topik berbincang-bincang mengenai kesiswaan. Masih bersama saya didampingi Bapak Fakih Eko Prasetyo. Baik Pak, mari kita langsung saja ke pertanyaan yang berikutnya. Oh iya Pak, jika di sekolah ini ada penerapan bimbingan dan konseling, apakah seorang guru perlu menguasai konsep bimbingan konseling itu? Oke, mengenai konsep bimbingan konseling itu jelas Mbak ya, dan itu pasti karena apa? Seorang guru BK itu punya harus tahu bagaimana sih kita melihat misalnya ya seorang anak itu anaknya seperti ini, nah itu seorang bimbingan konseling itu dia tidak punya ilmunya seperti itu. Nah sehingga seorang guru yang mengajar BK harus punya bekal pengetahuan ataupun ilmu seperti itu. Kalau di SMA. Ya. Untuk fungsi bimbingan konseling itu apa sih Pak di sekolah ini? Untuk fungsinya ya pasti ada fungsinya ya Pak ya, apalagi di tingkatan SMK yang sudah lagi mungkin akan mencari jati dirinya masing-masing ya untuk seorang anak itu. Nah untuk fungsinya dari bimbingan itu sendiri ya tentunya sebagai fasilitator ketika misal seorang anak ingin mencurhatkan isi hatinya ataupun ada masalah apa dengan dirinya maupun temannya maupun keluarganya. Nah itu seorang BK itu menjadi fasilitator untuk menerima curahan hati dari seorang anak. Nah nanti akan diberikan sebuah solusi
oleh seorang BK itu yang sebaiknya apa yang harus dilakukan oleh seorang BK? Kayak gitu. Sebagai wakil kesiswaan, program-program apa sih Pak untuk Pak kakek Keturbani untuk program itu apa? Oke, depannya program saya punya pengen terus saya meningkatkan, terutama apa? Saya pengen meningkatkan kalau mengarah ke kesiswaan itu ya berkaitan dengan disiplin ya, disiplin dalam hal berangkat sekolah itu yang utama. Kemudian selain itu juga terkait dengan karakter atau attitude juga ya. Karena apa? Karakter attitude itu merupakan sebagai bekal utama seorang anak untuk nantinya mencari ataupun bisa mengembangkan jati dirinya. Sebelum acara ini ditutup, ada nggak nih Pak pesan dan motivasi untuk semua siswa di SMK Islam Negeri? Oke, tentunya ada ya untuk pesan dan motivasi untuk anak semuanya di SMK Islam Negeri. Untuk pesannya terus semangat dalam belajar, kembangkan potensi ya, kemudian kembangkan apa yang kalian punya dengan SMK Islam Negeri di berbagai jurusan masing-masing ya. Kemudian motivasinya tentunya tidak ada yang tidak mungkin, semuanya pasti mungkin. Makanya kita terus berusaha belajar untuk yang tadinya kalian merasa tidak mungkin agar nantinya bisa menjadi mungkin. Itu saja Mbak ya dari. Sebelumnya terima kasih Pak sudah menyempatkan waktu untuk menjadi bintang tamu di acara kali ini. Oke, sama-sama ya Mbak. Ya, sama-sama. Oke pemirsa, sekian dulu program talk show kali ini. Saya Dewi Sarah dan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.